Lelaki tua itu menghancurkan kepala patung Vulcan dengan palu. Tetapi pembalasan datang di detik berikutnya. Lelaki tua itu tiba-tiba merasa kakinya sangat gatal. Tidak peduli seberapa banyak dia menggaruknya, itu tidak berguna. Setelah beberapa saat, dia mulai mengatakan yang sebenarnya dari kakinya. Matanya membuat ngeri semua orang, dan akhirnya dia menjadi patung batu sepenuhnya. Setelah kantor polisi menerima laporan tersebut, mereka mengirim detektif besar Kian Buer ke tempat kejadian untuk menyelidikinya. Kian Buer tidak dapat mengetahuinya. Saat ini, seorang gadis di sebelahnya memberitahu semua orang alasannya sebagai saksi mata. Ketika gadis itu mendengar bahwa lelaki tua itu memimpin para pekerja untuk menghancurkan kuil api, dia segera bergegas untuk menghentikannya. Tetapi lelaki tua itu tidak percaya pada tahayul feodal ini, dan dia tidak mendengarkan nasihat gadis itu. Di matanya, dewa-dewa ini sama sekali tidak berguna. Mereka sengaja menggunakan palu godam untuk menghancurkan kepala Vulcan. Namun, tragedi terjadi di detik berikutnya. Kakinya gatal dan tubuhnya menjadi patung batu. Kian Buer tidak percaya pada murka Tuhan. Dia mengambil palu godam dan ingin menghancurkan patung batu itu, untuk melihat apa yang terjadi. Tetapi dihentikan oleh putri lelaki tua itu, Suye. Tidak ada cara lain selain membawa patung batu itu kembali ke kantor polisi terlebih dahulu. Setelah itu, para pekerja membicarakannya di kedai teh. Tetapi pemilik kedai teh tidak mempercayainya. Pada saat ini, salah satu pekerja merasa sangat gatal di sekujur tubuhnya. Dia jatuh ke dalam kotak dan tangan kirinya menjadi batu. Ketika pemilik kedai teh melihat lebih dekat, dia sangat ketakutan hingga hampir berhenti bernapas. Tangan pekerja benar-benar mulai mengatakan yang sebenarnya. Sebelum dia bisa bereaksi, semua pekerja di belakangnya menunjukkan gejala yang sama. Mereka segera dikirim ke rumah sakit. Melolong, tubuh mulai mengatakan yang sebenarnya perlahan. Tidak peduli obat rumah sakit yang digunakan, itu tidak berhasil. Bahkan setelah 30 tahun praktik, dokter itu bingung. Pada saat ini, seorang pasien memegang tangan perawat dengan erat. Tanpa diduga, begitu dia menyentuh kulit perawat, kondisi pria itu secara ajaib mulai mereda. Tetapi perawat itu memiliki gejala yang sama. Dia mulai gatal di sekujur tubuhnya, dan tangannya langsung membatu. Baru kemudian semua orang menyadarinya. Ini mungkin sejenis penyakit menular. Jadi dia berlari keluar dengan cepat dan mengunci orang-orang di bangsal. Pada saat ini, dokter menemukan bahwa tangan perawat juga terinfeksi. Semua orang sangat ketakutan sehingga mereka segera mengeluarkan senjata untuk memperingatkan. Perawat itu adalah pacar sang dokter, melihat bahwa pacarnya begitu tidak berperasaan. Dia benar-benar putus asa, dan bertekad untuk mati bersama pacarnya. Sifat manusia terkadang tidak tahan uji, pada saat yang sama. Orang yang terinfeksi bergegas keluar. Untuk meringankan gejalanya, mereka menangkap orang yang mereka lihat. Segera semakin banyak orang yang terinfeksi. Kian Buer bertemu dengan dua gadis selama pelariannya. Salah satunya adalah Suye, putri lelaki tua yang menghancurkan patung itu. Dan yang lainnya adalah saksi pada saat itu. Untuk berlindung, ketiganya melompat ke dalam sumur yang tak terduga. Ternyata ada kota bawah tanah yang tersembunyi di bawah sumur. Dalam kegelapan, seorang lelaki tua berbaju putih datang perlahan. Setelah banyak gerakan untuk mencocokkan kodenya, lelaki tua itu membawa mereka ke ruang bawah tanah. Orang-orang aneh dan hal-hal aneh semuanya ada di sini. Tujuan Live Pinelia membawa mereka ke sini adalah untuk menemukan tuannya dan lelaki tua itu. Dia akan tahu setelah 3000 tahun, jadi lelaki tua itu harus tahu tentang lelaki yang membatu itu. Jadi Bansia membawa mereka ke rumah ikan laut dalam, menemukan tuannya dan lelaki tua itu. Lalu bertanya dan mengetahui bahwa yang disebut kebenaran bukanlah hukuman dewa, melainkan virus. Ternyata lebih dari 10 tahun yang lalu, desa dekat Jiucheng dilanda kebakaran. Satu-satunya yang selamat di desa itu adalah Wulian Sun. Dia ingin meminta bantuan Jiucheng. Tetapi diremehkan oleh orang-orang di sini karena dia jelek.
Jadi dia akan balas dendam pada Jiu Cheng. Diputuskan untuk membuat semua orang menjadi abu, jadi itu dikembangkan. Virus yang dapat mengubah manusia menjadi patung batu dan lelaki tua itu menyerahkan sebuah perlengkapan kepada beberapa orang. Meminta mereka untuk menemukan orang ini berdasarkan petunjuk. Jadi mereka bertiga kembali ke tanah dengan peralatan mereka. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan asisten mereka Xiao Pang. Dia memberitahu Qian Bur bahwa virus itu ditularkan melalui kulit. Selama mereka bersentuhan satu sama lain, kondisi mereka bisa membaik. Tapi ini hanya bisa bersifat sementara. Melegakan, namun bukan menyembuhkan. Setelah beberapa kali mengelak, akhirnya mereka datang ke gedung. Dengan tujuan untuk menyelamatkan ayah Suye dan mencari adik laki-lakinya yang dipenjara. Sayangnya, demi keselamatan semua orang, Xiao Pang membawa yang terinfeksi pergi sendirian. Tetapi dikelilingi oleh yang terinfeksi. Orang-orang yang terinfeksi segera berkerumun, ingin memeluknya dengan penuh kasih. Untuk menghilangkan rasa sakit dalam proses mengatakan yang sebenarnya. Mendengar teriakannya, beberapa orang segera bergegas. Menemukan bahwa setengah dari wajahnya telah membatu. Sehingga mereka hanya dapat meninggalkan Xiao Pang sendirian. Kemudian dengan cepat berlari keluar pintu. Hanya untuk menemukan bahwa ada juga seseorang di gerbang. Ada banyak orang yang terinfeksi, tepat ketika semua orang mengira mereka akan mati. Xiao Pang tiba-tiba muncul di belakang mereka. Menyuruh mereka untuk bergegas dan menghentikan orang yang terinfeksi ini sendirian. Melihat Qian Bo gemuk yang menghargai cinta dan kebenaran, Qian Buer merasa sedih. Saat gerbang dibobol, beberapa orang melompat dari jendela di lantai 2. Tetapi ada orang yang terinfeksi di jalan. Qian Buer dan Sang Lisan memegang perisai untuk memblokir orang yang menyerang. Ini karena mereka melihat pintu di belakang mereka. Tetapi tidak peduli seberapa keras mereka mengetuk orang di dalam. Mereka tidak berani membuka pintu karena mereka semua adalah orang normal dan takut tertular. Baru setelah ibu Sang Lisan maju ke depan, semua orang membuka pintu dan membiarkan mereka masuk. Kemudian dia ingat apa yang dikatakan lelaki tua itu. Ibunya mengeluarkan kit yang berisi plakat desa Vulcan. Yang berarti mereka harus pergi ke desa Vulcan untuk mencari petunjuk. Ketika ada ketukan lagi di pintu. Seorang ibu dan anak perempuan diminta keluar. Untuk membuktikan petunjuk itu benar atau tidak. Ibu dan anaknya memohon orang-orang di dalam untuk membiarkan mereka masuk. Melihat ibu dan anaknya terinfeksi selama pelarian. Jadi dia menolak untuk membiarkan mereka masuk. Saat wanita itu memeriksa mereka bahwa dia tidak terinfeksi. Orang yang terinfeksi datang dan melemparkan ibu dan putrinya itu. Melihat ini, rekannya memarahi Qian Buer karena keegoisan dan kedangkalannya. Dalam kemarahan, Qian Buer keluar sendirian dan memutuskan untuk pergi ke desa Vulcan untuk mengungkap kebenaran tentang virus tersebut. Namun, ketika melewati tikungan, dia menemukan seseorang yang belum sepenuhnya membatu. Dengan hanya satu kepala yang tersisa hampir tidak bisa bergerak. Ternyata saat berada di dalam kereta, dia hendak mengambil virus dan mensintesisnya. Namun dalam perjalanan, Qian Buer memecahkan virus di dalamnya. Lelaki tua itu menjadi orang pertama yang terinfeksi. Karena virus dapat ditularkan melalui kulit. Seluruh orang yang berkumpul segera menjadi membatu. Jika tidak ada penawar yang dapat ditemukan dalam 3 hari lagi. Semua orang yang terinfeksi akan mati di Huangquan. Setelah mendengar kebenarannya, Qian Buer sangat malu. Ambil risiko untuk memaksa Breakout dalam kekacauan. Tangan kiri secara tidak sengaja menyentuh orang yang terkena virus. Hanya dalam sedetik, tangannya mulai mengatakan yang sebenarnya, dan yang lainnya secara bertahap menjadi kelelahan. Untungnya, Qian Buer tiba tepat waktu, memukuli orang yang terinfeksi sampai mati dengan seni bela dirinya yang luar biasa. Lalu mengikat tangan Sui dengan seutas tali untuk memperlambat penyebaran virus. Kemudian mereka datang ke desa Huoshen. Tetapi mereka tidak melihat apa yang disebut penawar. Hanya Nesa kecil dengan meriam di punggungnya dan terus makan lollipop. Tepat ketika beberapa orang mengira mereka ditipu oleh lelaki tua itu. Kondisi Sui menjadi semakin serius. Qian Buer mengambil inisiatif memegang tangannya untuk membantunya menghilangkan rasa sakitnya. Kalung batu giok di leher Nesa memiliki pola eksklusif tuannya.
Ternyata lelaki tua itu adalah ayah dari Nessa kecil, yang memberinya kalung batu giok ini beberapa hari yang lalu. Jadi semua orang mengambil kalung batu giok itu dan kembali ke kediaman lelaki tua itu, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Tetapi tidak ada siapapun di sana, hanya satu orang yang tersisa dan sebuah surat. Surat itu menyebutkan bahwa batu giok ini adalah penangkal virus. Selama batu ini ditempelkan pada orang yang terinfeksi, virusnya akan terangkat. Sue melepas kalung batu giok itu, menempelkan dengan lembut ke tangan Qian Buer yang terinfeksi. Lalu melihat bahwa virus itu menghilang seketika. Namun sebelum mereka berbahagia, monster yang membuat virus itu tiba-tiba muncul. Dia mengambil penawarnya dengan satu tangan dan membunuh lelaki tua, untuk menyelamatkan nyawa seluruh kota. Lalu pada saat yang sama ingin menebus rasa bersalah karena memecahkan virus. Qian Buer memulai perkelahian dengan monster itu. Tapi kekuatan lawan terlalu kuat, serangannya juga kalah telak. Pada saat kritis, kedua gadis itu muncul dengan senjata di tangan, dan menembaknya. Tetapi mereka tidak dapat melukainya sama sekali. Zhang Lisan menutup matanya dengan kain merah. Kemudian Qian Buer meninjunya dan Zhang Lisan menendangnya secara bersamaan. Akhirnya monster itu ditelan oleh Mosasaurus. Mereka kembali ke Jiucheng setelah menyelesaikan penyamaran. Gelombang yang terinfeksi berlari ke arah mereka. Saat ini, langit tiba-tiba meledak, dan kembang api menyebarkan banyak bubuk putih. Ketika orang yang terinfeksi terkena bubuk, gejala membatu akan sembuh seketika. Ternyata mantan Dialer datang dengan cara menggiling penawarnya menjadi bubuk, memasukkannya ke dalam tabung kembang api, dan menaburkannya di setiap sudut kota. Setelah semua orang yang terinfeksi terkena penawarnya, mereka semua kembali menjadi orang normal. Krisis kebenaran akhirnya terselesaikan dengan memuaskan. Pada akhirnya, Qian Buer menjadi pahlawan kota.